Kemudian indikator yang kedua, menguraikan pengertian bangsa dan unsur-unsur terbentuknya bangsa. Kompleksitasnya tinggi, kami memberikan nilai 1. Daya dukungnya tinggi, kami memberikan nilai 3. Kemudian intake-nya rendah, kami memberikan nilai 1. Jadi 45 kali 100, 500 dibagi dengan 9, hasilnya 55,56 nilai KKM-nya. Kemudian indikator yang ketiga, menganalisis pengertian negara dan unsur terbentuknya negara. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, ada pertanyaan? Tidak ada? Ada? Tidak ada. Tepuk tangan dulu. Kita ada satu lagi belum. Satu lagi yang belum kita bahas tentang MP. Mungkin ada beberapa data yang perlu Ibu siapkan sepulang dari sini nanti. Insya Allah nanti Saudara Jamal akan datang ke sekolah Ibu nantinya, sehingga kita bisa mengetahui data-data sekolah masing-masing. Beberapa data sudah ada di DSM, tinggal penambahan pada tahun ini dan apabila terjadi perubahan. Data-data yang diperlukan seperti yang nampak di layar ini, kira-kira bisa ada nampak semua ya Bu? Nampak semua ya? Ini perlu kita tulis dan perlu kita ingat bersama, termasuk nama mantan kepala sekolah. Mungkin Ibu akan ingat, sekolah ini tahun berdirinya tahun. Tidak ada rintangan dan halangan, hujan dan badai adalah bagian dari perjuangan kita. Yang paling penting adalah bangsa Indonesia secara umum, dan secara khusus anak-anak kita di Kuala B akan menjadi hamba Allah yang memiliki kualitas iman, kualitas sumber daya manusia, sekaligus dengan kita miliki guru-guru yang profesional. Bapak Ibu yang berbahagia, sesi terakhir kita sore ini adalah materi pelajaran muatan lokal. Materi muatan lokal, kita akan lihat apa yang menjadi latar belakang, apa yang menjadi referensi pemerintah, sehingga muatan lokal itu patut menjadi wacana esensial di setiap daerah tingkat 1 dan tingkat 2, baik seprovinsi Nanggo Aceh Darussalam maupun se-Indonesia. Artinya di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, muatan lokal masing-masing daerah dapat dibenarkan untuk diajarkan kepada para peserta didik dimanapun saja berada. Bapak Ibu yang berbahagia, draft berkenaan dengan latar belakang muatan lokal atau materi muatan lokal yang seharusnya kita sampaikan kepada peserta didik kita di sekolah kita masing-masing telah berada dan dapat Ibu akses di tangan Ibu masing-masing. Poin pertama A, latar belakang. Bapak Ibu simak dulu. Latar belakang mengapa materi muatan lokal itu ada. Bahwa berdasarkan pengalaman yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan politik Orde Baru, dulu pendidikan kita sangat sentralistik. Sentralistik artinya, dicatat saja, sentralistik namanya, sentral, terpusat. Sentralistik, sentral itu terpusat ya, sentralistik. Jadi paradigma pendidikan kita dulu sentralistik.
sentralistik. Ya, titik 2, sentral sama dengan terpusat. Artinya semua aturan atau mekanisme harus melalui keputusan dari pusat. Kita bahasa sederhanakan saja. Harus melalui keputusan dari pusat. Dalam hal ini adalah Jakarta, Ibu Kota Republik Indonesia. Dalam kurungnya Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Jadi sentralistik sama dengan terpusat. Sebuah kebijakan hanya pada keputusan pemerintah. Dalam hal ini adalah keputusan pemerintah dari pusat, dan lebih khusus adalah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Jelas? Yang kedua, kita sebut dengan subordinasi. Jadi paradigma pendidikan kita dulu adalah subordinasi. Lalu subordinasi dalam hal tertentu, ya kan? Pelimpahan kewenangan dalam hal tertentu diberikan oleh pemerintah pusat. Nah, desentralisasi maksudnya telah terjadi pelimpahan kewenangan untuk menjadi potensi nasional. Jelas? Memanfaatkan potensi-potensi lokal untuk menjadi potensi nasional. Salah satu lahirlah muatan lokal. Jelas? Oke. Kedua, terjadilah perubahan manajemen. Di lembaga pendidikan terjadilah perubahan manajemen. Di lembaga pendidikan yang disebut dengan manajemen partisipatif. Apa itu partisipatif? Apa yang bisa saya bantu? Itulah yang disebut dengan manajemen partisipatif. Hari ini sekolah bisa diakses oleh semua pihak, maka rubahlah gaya kita. Jelas? Kayak banjir di kepala sekolah itu sengaminan. Itu sungai kamu numpuk. Kamu cok kok. Jelas ya? Sini tidak ada, maksud saya ini sekedar guyon gitu. Nah, dia kasihnya yang baru SD. Nah, jelas ya? Nah, manajemennya partisipasi atau partisipatif. Dan kewenangan oleh pemerintah untuk melaksanakan pendidikan boleh beda dengan provinsi lain. Salah satu lahirlah Kanun Pendidikan Aceh nomor 23 tahun 2002, pendidikan di Nando Aceh Darussalam berlandaskan pada Al-Quran Al-Hadis dan Kebudayaan Aceh yang terintegral dengan sistem pendidikan nasional. Di tempat lain Bapak dan Ibu tidak ada pendekatan seperti itu. Jelas? Kak pernah terkait pelajarannya lagi nyarupa anak kan? Bahasa disyatok begitu. Baik. Berikutnya adalah sentralisasi ke desentralisasi tadi. Dan berikutnya adalah multikultural. Apa itu multikultural? Allah Taha Rasulillah. Kan begitu. Waktu itu punya mana begini rumah? Rate meskat, rate artinya zikir. Meskat berasal dari kata maskawaihi. Karena karya ini adalah sarana semiotik
sebagai sarana komunikasi. Jadi Mas Kawaihi dulu mendakwahkan Islam melalui Raktek Besekat ini. Jadilah Raktek Mas Kawaihi. Datang ke Aceh disebut dengan Raktek Besekat.